Halo Sobat Zoom, berjumpa lagi bersama saya tentunya Nadia Susanti dalam acara Zoom Zona Orang-Orang Muda yang pastinya akan selalu menghadirkan sosok-sosok pemuda luar biasa yang tentunya akan memberikan inspirasi untuk Sobat Zoom semua. Dan kali ini kita sudah kedatangan Mas Erwin Irawan selaku General Manager Produksi. Nah, General Manager Produksi dalam bidang apa nih? Mungkin boleh langsung kenalan dulu ya, sapa pemirsa Zoom di rumah, silakan. Ya, terima kasih Mbak. Jadi salam kenal semuanya pemirsa Zoom. Saya Erwin Irawan di Mataram, Nusa Tenggara Barat yang lahir di Kilo Dompu, tepatnya di Kabupaten Dompu, Pulau Sumbawa. Saat ini saya menekuni usaha yang telah dirintis dari orang tua saya sejak tahun 1993, yang dimana beliau itu menjadi seorang tukang sapu. Dimulai usaha dari -5 dan saya sebagai generasi kedua itu melanjutkan usaha ini hingga detik ini gitu. Nah iya, ini usaha apa nih Ya. Mas Erwin? Jadi Mbak Nadia, dari awal 1993 itu usaha ini berkembang memproduksi jamu tradisional yang dimana bahan bakunya dimulai dari rempah-rempah, akar alang-alang, rumput teki, cabai jawa, meniran dan sejenisnya, itu kita olah menjadi obat-obatan yang diminum seperti jamu. Nah, jadilah dia brand, yaitu jamu ada sehat laki, sehat wanita, susu kacang hijau dan sebagainya. Itu kita pasarkan di seluruh Nusa Tenggara Barat dengan sales door to door. Ya. Berarti perkembangannya sejauh ini apakah masih jamu atau, karena saya dengar-dengar ini merupakan salah satu produk unggulan Nusa Tenggara Barat juga, yaitu teh daun kelor itu. Betul. Nah, mungkin boleh dikenalkan ke Sobat Zoom kita, Mas Erwin? Ya, nah jadi sejak tahun 1993 itu kita mulai merintis dari usaha jamu, kemudian kita diversifikasi di tahun 2016 menjadi olahan daun kelor. Nah, di situ ada teh celup, teh serbuk, kopi kelor. Saat ini kita sedang menggarap yang namanya produk baru, yaitu biskuit kelor, minuman olahan cair, dan mie kelor, yang dimana ketiganya untuk ibu hamil dan untuk anak-anak stunting. Aduh, ini menarik sekali Sobat Zoom kalau kita mendengar kelor ya, biasanya itu diolah ya untuk menjadi lauk dimasak sehari-hari, untuk lauk sehari-hari. Tapi ini dijadikan teh celup, teh bubuk dan sebagainya. Kok bisa loh Mas Erwin sampai akhirnya terpikirkan ini menjadi produk yang berbeda, yaitu menjadi sebuah teh seperti itu? Jadi awalnya Mbak, dulu itu ada buyer dari Jerman mencari kelor 1 ton. Nah, ke Lombok, akhirnya dicarilah ke tempat usaha kami dan kami bilang siap untuk menyiapkan kelor 1 ton. Nah, buyer dari Jerman tersebut yakin dan memberikan DP 50%. Nah, waktu itu kebetulan sama Bapak diskusi ini mau diapakan gitu. Akhirnya kita hubungkan lagi selama 3 bulan, kita cari-cari, ternyata buyer itu sudah menghilang gitu, nggak tahu kemana sampai detik ini. Dan akhirnya dengan pengalaman jamu dari tahun 93 sampai 2015 itu kita olah menjadi serbuk, dan ternyata serbuk tersebut bermanfaat untuk kesehatan dan kita minum seperti teh tubruk. Akhirnya kita berpikir kenapa tidak dijadikan teh celup, teh serbuk, kopi kelor dan lain-lain produk turunannya. Nah, tapi ini satu hal yang menarik juga Mas Erwin. Pada akhirnya bisa diolah, terpikir ya diolah menjadi serbuk, kemudian dikonsumsi dan bermanfaat, tapi untuk tahu kebermanfaatan dan aman untuk dikonsumsi dengan proses seperti itu seperti apa prosesnya? Ya, dengan pengalaman jamu dari tahun 93, jadi itu cukup kita petik daun kelornya, setelah itu kita keringkan. Sebelumnya dicuci dulu baru dikeringkan, setelah itu baru digiling. Lalu setelah digiling dicampur kemudian di oven. Nah, setelah di oven baru siap untuk dikemas. Nah, jadi modelnya simple. Nah, tinggal bagaimana kita menjaga higienitasi, sanitasi, kebersihan dan juga kualitas dari bahan yang kita produksi sehingga itu mampu menjadi produk yang bernilai tambah. Nah, tapi ini seperti apa sih manfaat yang ada di balik kandungan dari teh kelor itu sendiri? Kalau secara global, Mbak, bahwa kelor ini adalah miracle tree, the miracle tree, dinobatkan oleh WHO sebagai pohon ajaib. Nah, jadi sejak tahun 5.000 tahun yang lalu, kelor ini itu digunakan oleh tentara India untuk berperang. Tujuannya adalah untuk menjadi vitamin atau menjadi
sumber energi buat mereka yang berperang, sehingga dari dulu dikenal sebagai pengobatan Ayurveda oleh masyarakat India. Nah, ke Indonesia itu dikenal hanya sebagai sayur mayur. Nah, sehingga dulu itu sangat familiar, apalagi di Jawa tidak boleh mengonsumsi daun kelor. Nah, karena dianggap sebagai pengusir jin gitu kan, terus untuk rematik nanti bisa lumpuh katanya. Dan ternyata kelor itu mengandung banyak unsur unsur protein, karbohidrat yang tinggi, terutama untuk antioksidan. Nah, kalau yang saya tangkap ada sekitar 29 manfaat yang sudah diteliti oleh para pakar ilmiah dan itu diterbitkan di jurnal. Nah, dari 29 itu ada 3 yang kita ambil. Pertama itu untuk antioksidan, menurunkan racun dalam tubuh. Yang kedua itu untuk stamina, dan yang ketiga untuk antioksidan. Nah, dari 3 ini itu bisa bertambah menjadi stunting, untuk hipertensi, untuk diabetes. Nah, dan yang lainnya untuk bisa kesehatan, terutama untuk kekebalan tubuh. Berarti ini manfaatnya memang luar biasa sekali ya. Apakah manfaat-manfaat itu tidak menghilangkan dari segi prosesnya yang sudah diolah menjadi teh? Iya, betul. Gitu. Oke. Nah, tapi Mas Erwin, saya juga penasaran, apa sih keistimewaan dari teh kelor ini sendiri kalau misalnya di samping dari bahan utama teh kelor sendiri? Ya. Jadi dulu kelor itu adalah simbol kemiskinan. Nah, tapi hari ini saya berani katakan bahwa kelor adalah sumber dari kemakmuran. Nah, ada pepatah mengatakan dunia tidak selebar daun kelor, tapi kelor menyebar ke seluruh dunia. Nah, yang menjadi sebuah keunikan dari produk ini adalah dari segi paradigma masyarakat yang menganggap bahwa kelor ini familiar bagi mereka. Karena kelor ini yang dulunya itu diolah hanya sampai di dapur saja, tapi hari ini kelor sudah bisa dinikmati, dikonsumsi di kantor-kantor, sudah bisa dikonsumsi di hotel-hotel, sudah bisa dikonsumsi di dalam pesawat, sudah bisa dikonsumsi dimanapun, kapanpun, dan itu menjadi sebuah nilai value yang tertinggi yang saat ini kita bisa nikmati. Nah, salah satunya adalah kelor itu adalah salah satu tanaman ajaib yang sangat dikenal oleh siapapun yang ada di muka bumi ini. Nah, karena kita mengonsumsi kelor itu bukan lagi pada saat kita hidup, tapi sebelum kita ada dalam kandungan. Karena nenek moyang kita sudah mengonsumsi. Nah, yang kedua, yang menjadi uniknya kelor ini adalah salah satu menjadi bagian budaya yang ada di masyarakat Nusa Tenggara Barat. Karena kalau tanpa makan kelor, itu rasanya akan hambar. Nah, karena sayur kelor ini sebagian dari adat dan budaya yang ada di kebiasaan hidupan masyarakat Nusa Tenggara Barat. Baik, mungkin Mas Erwin boleh ditahan dulu ya. Tadi beberapa keistimewaan lain yang mungkin sudah disebutkan oleh Mas Erwin terkait dengan bahan dasar dari daun kelor itu sendiri. Namun jangan kemana-mana Sobat Zoom, tetap di Zoom Zona Orang-Orang Muda. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Kanan dikit. Geser lagi. Deso. Deso. Ya. Deso.
Ya, Anda kembali di Zoom Zona Orang-Orang Muda yang pastinya masih bersama dengan Mas Erwin di sini selaku General Manager Produksi ya. Tadi sudah dijelaskan ini merupakan perusahaan keluarga dan Mas Erwin sendiri sebagai generasi kedua ya untuk meneruskan daripada produksi ataupun bagaimana keluarga sudah membangun dari dulu dimulai dari jamu kemudian akhirnya sekarang yang menjadi berkembang pesat yaitu teh daun kelor. Nah, kalau boleh tahu seperti apa sih bagaimana awalnya akhirnya Mas Erwin dengan usia yang semuda ini sudah ingin terjun ke dunia bisnis dan sekarang menjabat sebagai General Manager Produksi. Itu sejak kapan dan seperti apa sih awalnya Mas Erwin? Ya, saya dulu sejak umur 12 tahun itu sudah mengikuti dan selalu menekuni apa yang dilakukan oleh orang tua. Begitu juga dengan lingkungan kerja, saya sangat sangat bersahabat. Mulai dari proses awal, mulai dari pengumpulan bahan baku, saya ikut ke lahan-lahan, saya ikut ke kebun, saya ikut dengan para petani. Yang kedua, ke pengolahan, saya ikut menggiling, saya ikut mencampur hingga bermandikan debu yang notabene-nya itu orang tidak tahan kalau untuk menghirup udara itu tersebut. Karena banyak sekali yang saya lalui bersama orang tua pada saat saya kecil hingga keliling dari kampung ke kampung, ke pelosok untuk bagaimana mengetahui cara menjual produk. Nah, itu pengalaman saya dan itu yang membuat saya semakin lama semakin terbentuk sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa usaha ini mau tidak mau harus dilanjutkan. Dan itu yang membuat saya semakin termotivasi di samping dengan nilai inspiratif kedua orang tua, apalagi bapak saya yang dimana memulai usaha ini sejak -5, hanya tamatan SMP di umur 20 tahun merantau, dan itu yang menjadi motivasi dan juga role model dalam hidup bahwa usaha ini bukan lagi bicara tentang keringat tetapi bicara tentang darah berdarah, terus hidup dan mati, ya bertarung nyawa, dan itu saya rasa tidak mudah untuk memulai lagi dari nol. Dan mau tidak mau, suka tidak suka, saya harus bisa melanjutkan usaha ini dan alhamdulillah berkembang hingga sedetik ini. Ini luar biasa sekali Sobat Zoom. Jadi kalau kita lihat bagaimana penjelasan dari Mas Erwin sendiri, kita tidak bisa bilang bahwa posisi ini serta-merta hanya diberi begitu saja ya, tapi prosesnya panjang sekali dimulai dari usia 12 tahun bahkan masih anak-anak ya, sudah berkecimpung, sudah merasakan bagaimana produksi dan sudah mengenal dari kecil, berarti seperti itu ya. Sampai akhirnya sekarang mendapat eksistensi yang luar biasa dan juga pemasaran yang luar biasa. Berarti selama proses itu Mas Erwin, apa sih yang menjadi tantangan dari Mas Erwin sendiri untuk menggeluti posisinya yang sekarang dan juga tentunya di produksi saat ini? Yang pertama adalah dari dalam diri sendiri, Mbak. Itu adalah motivasi. Nah, terkadang kalau kita sudah nyaman, di zona nyaman di usia yang terbilang masih muda ini, terkadang kita tidak terlepas dari kebiasaan-kebiasaan kita yang dimana itu mulai sejak SMP, SMA, dipengaruhi oleh pergaulan gitu. Nah, itu yang membuat kita terlalu nyaman dan terlalu menikmati. Nah, sehingga dari situ saya belajar kalau saya tetap berada di zona nyaman maka tidak akan bisa berkembang untuk selanjutnya. Maka dari itu saya membiasakan diri untuk bisa produktif. Nah, kelemahan yang saat ini kita hadapi adalah terutama tantangan di era digital yang itu sangat mempengaruhi mulai dari pola hidup, mulai dari manajemen waktu sampai pada kebiasaan kita di dalam menekuni suatu bidang, sehingga fokus kita terkadang terbagi-bagi, baik itu untuk dunia digital, terus untuk sosial media, belum nanti untuk konten dan lain-lainnya, itu sangat mempengaruhi. Dan itu yang membuat saya untuk bisa berproduktif, untuk bisa manajemen waktu, untuk bisa membagi kebiasaan dan tidak berlarut-larut di dalam rutinitas. Jadi harus bisa berpikir out of the box. Nah, jadi kalau moto saya itu bekerja keras, bersungguh-sungguh dan ciptakan sejarah. Nah, mau tidak mau kita setiap hari harus melakukan hal-hal baru, inovasi baru, kreativitas baru, dan terus bertemu dengan orang-orang baru sehingga itu bisa munculkan motivasi, energi, dan juga bisa meningkatkan sosial kita yang semakin luas dan semakin tinggi. Dan itu yang membuat kita untuk bersemangat setiap harinya. Bekerja keras dengan sungguh-sungguh ya berarti Mas Erwin. Dan tadi juga
kita sudah mendengar bagaimana cerita awal daripada produksi ini, bagaimana orang tua ya dari -5 sendiri memulai dan Mas Erwin juga sudah terlibat di sana sampai akhirnya berkembang sampai sekarang. Mungkin seperti apa sih perkembangannya Mas Erwin? Mungkin dari segi tempat produksi, dari segi karyawannya sampai sekarang itu seperti apa? Ya, dulu saya tidak pernah terbayang gitu Mbak, bahwa usaha ini bisa berjalan dan bisa berkembang tanpa keterlibatan kami, kekompakan kami di keluarga, dan juga melibatkan dan memberdayakan orang sekitar dan masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Barat, itu mungkin tidak menjadi apa-apa. Nah, bukan karena hanya kami, tetapi keterlibatan orang lah yang membuat kami ini bisa berkembang. Nah, tentunya dengan usaha ini yang saat ini kita jalani itu bisa menjadi sebuah sebuah motivasi dan juga sebuah tantangan yang dimana itu kita ubah menjadi sebuah perjalanan hidup yang harus dimulai dengan langkah pertama untuk melakukan atau melanjutkan ke perjuangan yang sangat panjang. Nah, tentu dengan usaha ini juga yang sudah berjalan selama 28 tahun ini itu bisa menjadi sebuah motivasi, sebuah relasi, dan juga sebuah kreasi yang harusnya kita kembangkan secara terus-menerus, terutama untuk generasi muda selanjutnya itu untuk bisa menjadi seorang entrepreneur dan menjadi sebuah usaha ini bukan lagi sebuah profesi, tetapi sebuah mindset yang dimana dibangun dari daya pikir, pola pikir, mental, spiritual, dan itulah yang akan membangun mereka menjadi seorang entrepreneurship handal. Ya, berarti saat ini untuk tempat produksinya sendiri, apakah di Nusa Tenggara Barat, maksudnya di Dompu atau memang sudah di Mataram seperti apa? Yang dulunya kita itu ada di Monjok dan sekarang sudah ada di Beten Suite dan sudah ada di Mataram. Dan produksi kita yang dulunya awalnya adalah industri rumah olahan dan sekarang dulu mikro ya, kalau dibilang itu mikro, tapi sekarang sudah menengah. Dan mulai dari produksi hulu sampai hilir itu kita sudah sudah sesuai dengan standarisasi yang ada di BPOM, ada di HACCP, halal, GMP, dan standarisasi lainnya itu alhamdulillah kita sudah memenuhi. Dan itu yang kita mulai benar-benar dari ketidaktahuan tentang bagaimana mengembangkan usaha dari mikro ke kecil, dari kecil ke menengah. Dan sekarang alhamdulillah sudah bisa berkembang ke menengah, dan itu yang menjadi value, mulai menyiapkan dari bahan baku, teknologi, legalitas, dan juga sarana prasarana hingga menyebarkan ke market. Berarti dari mikro sekarang alhamdulillah sudah ke menengah ya Mas Erwin. Berarti kalau dulu berapa nih perbandingan karyawan yang bisa kita lihat dari mikro sampai sekarang sudah perkembangannya sampai menengah? Kalau dulu karyawan kita hanya 2-3 orang dan itu silih berganti. Dan sekarang alhamdulillah sudah 10 sampai 25 orang. Nah, di mana 10 itu tenaga kerja tetap dan 25 itu adalah kontrak dan panggilan. Baik, Mas Erwin, kita masih akan melanjutkan pembahasan kita ya, berbagi bersama dengan Sobat Zoom semua. Namun tentunya jangan kemana-mana, kita kembali setelah yang satu ini tetap di Zoom Zona Orang-Orang Muda. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat.
Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen. Pasti celing. Ya, Anda kembali menyaksikan Zoom Zona Orang-Orang Muda. Tentunya masih bersama Mas Erwin di sini. Dan tadi kita sudah membahas ya bagaimana perjalanan daripada teh kelor yang saat ini menjadi salah satu produk unggulan Nusa Tenggara Barat. Yang tentunya pemasarannya bukan hanya lokal, tapi juga sudah mendunia. Nah, ini mendunia sudah kemana saja jalan-jalannya teh kelor ini, Mas Erwin? Ya, alhamdulillah ini Mbak Nadia. Jadi usaha ini yang dimana itu dimulai dari sales door to door, sekarang sudah merambah ke digital marketing, sudah ke retail, dan sudah kita jual ke hotel-hotel dan sudah hadir di seluruh kamar yang ada di hotel di Nusa Tenggara Barat. Dan tidak terpikirkan dan tidak tidak terencana oleh kami, ternyata produk ini bisa merambah ke 30 negara. Dan alhamdulillah dari 2017 sampai sekarang ini kita sudah mengekspor produk teh kelor, kopi kelor, teh serbuk, dan yang lainnya itu ke 30 negara. Dan ada 4 negara yang sedang konsen untuk kita pasarkan produk ini secara kontinu. Itu ada Spanyol, ada Jepang, ada Singapura, dan ada di Jerman. Nah, ini yang 4 negara ini sedang kita berarti konsen ini untuk udah kita benar-benar mendunia ya, bukan sebatas Asia atau beberapa ini saja, tapi sudah benar-benar mendunia. Dan kalau kita lihat sosok dari Mas Erwin Irawan, tadi kita sudah mengenal bagaimana produknya ya, bagaimana usahanya, tapi kita juga butuh untuk mengenal sosok seorang Erwin Irawan sebagai seorang General Manager Produksi. Tapi di sini kalau saya lihat di CV-nya juga Mas Erwin ini sebagai Duta Ekspor Indonesia tahun 2022, kemudian Ketua DPP Eksportir Muda Indonesia Timur, terus juga sebagai Ketua DPD Pemuda Tani HKTI Nusa Tenggara Barat, Sekretaris Umum HIPMI PT Nusa Tenggara Barat. Waduh, ini diborong semua sama Mas Erwin. Seperti apa membagi waktunya dan sekarang rutinitasnya seperti apa dengan posisi-posisi yang ditempati sekarang? Jadi Mbak Nadia, saya sangat suka organisasi ya, dan selain dulu di masa kuliah itu hobi organisasi, hobi berkumpul, hobi bersosialisasi, dan sambil menyelenggarani usaha ini itu sambil berjalan. Jadi ada skala prioritas ya, baik itu untuk kuliah, untuk bisnis, dan juga untuk organisasi. Tapi saat ini masih kuliah, Mas Erwin? Saat ini sekarang saya lagi lanjut untuk S2, kebetulan S2 tetap S2. di sini. Dan itu sambilan untuk membidangi usaha ini, sambilan untuk berorganisasi, dan tentunya dengan hobi tersebutlah yang membuat saya untuk bisa lebih semangat lagi dalam menekuni usaha ini. Berarti usaha jalan, pendidikan jalan, dan relasi dengan bertemu organisasi itu jalan juga ya. Betul. Semuanya tergabung menjadi satu dan punya dampak positif masing-masing tentunya. Betul. Baik. Dan Mas Erwin, kalau boleh tahu planning ke depannya seperti apa sih? Kalau dari Mas Erwin pribadi yang sekarang mungkin usaha kemudian kuliah juga sedang berlanjut S2 dan juga yang suka akan organisasi, apa sih planning ke depan dari Mas Erwin? Sepertinya hal-hal besar sudah dicapai di umur yang sangat muda sekali. Harapan dan planning ke depan saya yang pertama adalah usaha ini bisa berkembang, yang itu dimana yang dulunya adalah sebatas industri rumahan, ke depan itu harapannya industri kelor ini bisa menjadi role model usaha UMKM yang ada di Nusa Tenggara Barat. Yang kedua, usaha ini bisa menjadi contoh bagi para generasi muda yang bergerak di entrepreneur, itu bahwa mulai usaha bukan lagi bicara tentang modal, tetapi bicara tentang keberanian, terus bicara tentang kemauan inisiatif yang tinggi. Nah, yang ketiga, planning ke depan ini, usaha ini tidak hanya berkembang di industri olahan kelor saja, tapi berkembang di industri kosmetik, industri pangan, industri pakan ternak, dan sekarang ini sedang kita jalankan. Dan harapannya dengan adanya kelor ini tidak lagi kita mengandalkan padi, jagung, kedelai, bawang dan lainnya, tapi kelor ini salah satu
komoditi yang bernilai ekonomi, dan itu ke depan tidak hanya untuk menjadi tanaman budidaya, tetapi menjadi tanaman pagar yang bisa membantu dan menyeimbangkan ekosistem yang ada di Nusa Tenggara Barat, terutama di hutan-hutan yang saat ini sedang kritis. Nah, itu yang kita harapkan menjadi pusat budidaya kelor dunia, itu ada di Nusa Tenggara Barat. Berarti ini luar biasa sekali ya bagaimana goals ke depan dari Mas Erwin di usianya yang saat ini menginjak berapa Mas Erwin? 25 ya? 5 tahun ya. Luar biasa 25 dengan pemikiran seluas itu, sedalam itu, sangat memperhatikan bagaimana UMKM kita di Nusa Tenggara Barat. Apakah Mas Erwin sendiri juga ini di samping bagaimana kuliah berjalan, terus bisnis berjalan, apakah juga memberikan suatu pelatihan-pelatihan tersendiri misalnya kepada teman-teman UMKM juga? Ya, betul. Jadi kalau di teman-teman mahasiswa itu kami sering sharing itu dengan teman-teman mahasiswa bagaimana mengembangkan usaha yang sudah lolos PKM, bagaimana sharing tentang motivasi dan juga memberikan gambaran-gambaran serta apa sih yang sering terjadi kendala saat menghadapi usaha atau menjadi pengusaha pemula. Tentunya pelatihan-pelatihan ini juga sering kita adakan di masyarakat, terutama di teman-teman kalau ada KKN itu kan, kalau ada program-program, nah itu kita selalu sandingkan untuk bisa sharing bagaimana supaya usaha ini tidak hanya ada di kota, tapi di setiap pedesaan memberdayakan ibu-ibu, anak-anak muda. Nah itu yang kita hadirkan untuk cetak wirausaha baru, terutama di daerah kita tercinta. Menjadi tujuan besar dari Mas Erwin bersama rekan-rekan pastinya. Dan tentunya ini tidak terasa kita sudah di penghujung acara Mas Erwin. Sepertinya saya kurang puas nih sebenarnya, singkat sekali obrolan kita kali ini. Tapi mungkin untuk yang terakhir boleh diberikan tips-tips motivasi untuk Sobat Zoom di rumah, di mana di usia muda kita bisa tetap produktif dan juga bisa melakukan bisnis-bisnis seperti yang Mas Erwin lakukan saat ini. Silakan. Ya, jadi kalau prinsip saya adalah kolaborasi ABGSCM, yaitu akademisi, businessman, government, social society, community, dan milenial. Nah itu harus kita terbuka dan berkolaborasi seluas mungkin. Nah yang kedua, pesan saya kepada sahabat Zoom yang menyaksikan kita pada hari ini, yaitu adalah kita harus fokus kreatif dan inovatif, maka kita akan menjadi master di bidang kita masing-masing. Nah, yang terakhir, kita sebagai generasi muda jangan pernah mengutuk kegelapan, tetapi mari kita sama-sama menyalakan lilin, karena yang mampu menggelapkan Nusa Tenggara Barat ini hanya satu, Mbak, yaitu PLN. Maka kita harus menjadi cahaya, menjadi penerang, karena kalau kita gelap terus maka hidup kita akan gelap. Nah, tapi kalau kita terang, maka hidup kita akan terus terang-terang dan menyala, dan kita akan tetap semangat menjalani hidup. Siap, luar biasa sekali. Kita harus tetap inovatif ya, kreatif di usia muda kita, dan harus bisa seimbang nih antara pendidikan, kemudian organisasi, dan juga bagaimana sosial kita. Luar biasa sekali. Terima kasih Mas Erwin untuk ilmu yang sangat berharga, dan juga bagaimana cerita-cerita dari produksinya sampai hari ini, usaha-usahanya. Semoga bisa menginspirasi Sobat Zoom di rumah. Dan akhirnya saya Nadia Susanti, mewakili segenap kru yang bertugas hari ini pamit undur diri, dan sampai jumpa di Zoom edisi berikutnya.